Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Marcella, NPM 2516051080 Rek E, dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal Harori akan menjawab pertanyaan berdasarkan sumber rujukan dari buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi serta mengulas kembali materi yang sudah dibahas dari awal sampai akhir pertemuan. Ekonomi hadir mulai dari dalam kandungan orang tua kita. Proses ekonomi terus berlangsung mulai dari pertemuan orang tua sampai akhirnya menikah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi dapat membantu kita dalam mengambil keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi, lalu meningkatkan kepekaan terhadap situasi ekonomi baik secara lokal, nasional, maupun global. Ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi terapan yang melakukan analisis masalah perusahaan didasarkan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, hingga produk yang dihasilkan langsung oleh perusahaan bersangkutan. Ada 3 perbedaan pada ekonomi makro dan mikro, yaitu harga. Pada ekonomi makro, nilai komoditas ditinjau dari barang tertentu, sedangkan ekonomi mikro secara agregat atau keseluruhan. Kemudian, unit analisis lingkup kegiatan ekonomi makro secara individual seperti permintaan, produsen, pasar, dan lain-lain. Sedangkan mikro secara menyeluruh, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, tujuan analisis. Dalam ekonomi makro berfokus pada analisis mengalokasikan sumber daya, sedangkan ekonomi mikro berfokus pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian. Menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi karya Muhammad Iqbal Harori dan Nindya Eka Sobita, investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Contoh kasus ekonomi hijau yaitu pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, resmi meluncurkan unit pengelolaan limbah plastik milik badan usaha milik desa. Dengan adanya program ini, Desa Bulang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menerapkan konsep ekonomi hijau. Hal ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi biru adalah kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Contoh kasus ekonomi biru akhir-akhir ini yakni inovasi UMKM olahan laut Kepulauan Riau, yakni ikan tamban menari yang menjadi olahan cemilan kekinian dalam pemanfaatan kekayaan maritim di wilayah tersebut dan membuka peluang baru bagi ekonomi biru. Meski stabil dan relatif positif dibandingkan banyak negara, laju pertumbuhan Indonesia cenderung berada di kisaran 5%, angka yang dianggap belum optimal untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Penyebab yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang pertama, ketergantungan pada sumber daya alam SDA dan ekspor komoditas. Yang kedua, infrastruktur yang tidak merata dan biaya logistik tinggi. Yang ketiga, iklim investasi yang masih penuh tantangan. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia, SDM, dan inovasi yang terbatas. Yang kelima, daya beli dan ketimpangan yang masih tinggi. Keenam, transisi digital yang belum merata. Dan yang terakhir, faktor eksternal, geopolitik, dan ekonomi global. Permasalahan utama Lampung terletak pada struktur ekonomi yang belum berkembang menuju sektor bernilai tambah tinggi. Stagnasi kemiskinan terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja, rendahnya produktivitas sektor formal, serta dominasi sektor informal. Potensi unggulan seperti pertanian juga tidak optimal karena kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan pertanian modern. Rendahnya pendapatan, upah yang tidak layak, dan bantuan sosial yang bersifat konsumtif semakin memperlambat kemajuan.
Faktor-faktor ini membuat Lampung sulit menyamai negara maju yang bertumbuh pada inovasi, produktivitas tinggi, dan SDM berkualitas. Solusinya, Lampung perlu mempercepat modernisasi sektor unggulan melalui teknologi dan hilirisasi, memperbaiki kualitas SDM lewat pelatihan vokasi yang relevan, serta mengubah bantuan sosial menjadi program pemberdayaan. Tanggamus lambat bersaing karena ekonominya masih bergantung pada sektor primer berproduktivitas rendah seperti pertanian dan perikanan. Nilai tambah kecil, teknologi minim, dan akses pasar yang terbatas membuat pendapatan masyarakat stagnan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan masyarakat hidup dekat garis kemiskinan hingga rentan terhadap guncangan ekonomi. Solusinya yaitu Tanggamus perlu mendorong hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan agar tidak hanya menjual bahan mentah. Penguatan SDM melalui pelatihan berbasis teknologi, pertanian, dan pengelolaan hasil laut menjadi kunci peningkatan produktivitas. Pemerintah juga harus memperbaiki akses infrastruktur, konektivitas pasar, serta memperluas dukungan UMKM agar masyarakat memiliki peluang ekonomi yang lebih stabil. Dengan modernisasi sektor unggulan dan peningkatan kapasitas SDM, Tanggamus dapat bergerak lebih cepat mengejar wilayah lain. Pada pertemuan pertama, materi pengenalan ekonomi bisnis menekankan bahwa ekonomi bisnis mempelajari bagaimana individu dan organisasi membuat keputusan ekonomi dalam kondisi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Buku ekonomi bisnis menjadi landasan konseptual yang menghubungkan teori ekonomi mikro dan makro dengan praktik bisnis nyata. Penjelasan tentang larangan akademik bagi mahasiswa seperti plagiarisme dan manipulasi data dikaitkan dengan etika ekonomi dan teori institusional yang menekankan bahwa keberlanjutan sistem ekonomi bergantung pada kejujuran, aturan, dan kepercayaan. Pada pertemuan kedua, diskusi penghapusan angka nol pada mata uang dikaitkan dengan teori redenominasi, yaitu penyederhanaan nominal uang tanpa mengubah nilai realnya, yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi dan kepercayaan publik. Sementara itu, isu donasi Palestina dianalisis melalui teori ekonomi politik internasional yang menunjukkan bahwa aliran bantuan kemanusiaan bisa memiliki efek tidak langsung pada ekonomi global, termasuk rantai pasok pangan dan kepentingan negara besar. Di sini terlihat potensi bias moral, niat baik tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi yang adil. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran mandiri di rumah. Pada pertemuan keempat, wawancara dengan galeri investasi membahas pasar modal sebagai sarana alokasi dana dari pihak surplus ke pihak defisit, sesuai dengan teori intermediasi keuangan. Dampak perekonomian terhadap perusahaan dianalisis melalui teori siklus bisnis, di mana perubahan suku bunga, inflasi, dan sentimen pasar memengaruhi keputusan investasi dan kinerja perusahaan. Pada pertemuan kelima, wawancara UMKM menyoroti analisis biaya harga, permintaan, dan strategi usaha yang berkaitan erat dengan teori ekonomi mikro, khususnya teori biaya produksi dan elastisitas permintaan. Pada pertemuan ke-6, diskusi banjir di Sumatera dan melemahnya rupiah hingga Rp16.676 per dolar Amerika dianalisis melalui teori ekonomi makro dan lingkungan. Banjir menunjukkan kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada biaya ekonomi, sementara pelemahan rupiah dijelaskan melalui teori nilai tukar dan neraca pembayaran, di mana tekanan global dan domestik mempengaruhi stabilitas mata uang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.